Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Irma Rahmawati, seorang guru sekolah dasar yang saat ini sedang mengikuti apresiasi GTK Guru Dedikatif Sekolah Dasar. Saya saat ini bertugas di SDN 4 Mekarsari yang berada di Desa Mekarsari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Sekolah ini berada kurang lebih 400 meter di atas permukaan laut, di mana akses menuju sekolah yang tidak mudah. Jalan sempit, terjal, dan rusak. Hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 untuk sampai di sekolah. Saat musim hujan tiba, jalanan menjadi licin dan cukup berbahaya. Saya sedikit bercerita, kurang lebih 10 tahun ini, saya mengabdikan diri di sekolah-sekolah di daerah terpencil, yakni di ND, kemudian di pedalaman Kalimantan, dan menjadi guru garis depan, diangkat menjadi ASN di Sumba Barat Daya, dan akhirnya membawa saya di SDN 4 Mekarsari. Inilah rutinitas pagi saya sebelum berangkat ke sekolah. Dengan menggunakan sepeda motor, saya mulai memacu kendaraan menyusuri jalanan menuju ke sekolah. Kemudian saya memacu kendaraan melewati rumah-rumah warga yang di sisi kirinya adalah jurang yang cukup dalam. Saat musim hujan tiba, jalan menjadi sangat licin dan berbahaya. Terkadang juga harus berhenti sejenak saat berpapasan dengan motor lain atau saat melewati jalanan yang cukup sulit dan licin. Kondisi tersebut tentu beresiko bagi keselamatan dan menimbulkan kelelahan fisik yang cukup berat. Namun, tantangan ini tak sebanding dengan kondisi yang dihadapi siswa-siswa saya. Mereka harus berjalan kurang lebih 2 km, melewati lembah dan hutan hanya untuk sampai ke sekolah. Semangat mereka yang tak pernah padam meskipun harus melewati medan yang berat inilah yang menjadi inspirasi terbesar bagi saya untuk terus berdedikasi. Selama mengabdi di SDN 4 Mekarsari, saya menyadari bahwa tantangan yang dihadapi tidak hanya soal akses geografis semata. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan orang tua yang kurang perhatikan pendidikan anak-anaknya menjadi salah satu permasalahan dan tantangan yang saya hadapi. Kondisi ini menciptakan berbagai permasalahan dalam proses pembelajaran, mulai dari kurangnya perhatian orang tua, kurangnya kesadaran akan kebersihan lingkungan, minimnya budaya literasi, hingga kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan karakter. Melihat kondisi permasalahan dan tantangan tersebut, saya berinisiatif untuk membuat beberapa program untuk menguatkan karakter positif dan meningkatkan budaya literasi di SDN 4 Mekarsari. Langkah pertama yang saya ambil adalah membangun karakter melalui program Sampo Pagi, yakni sesi hati motivasi, pesan moral dan positif setiap pagi. Setelah kegiatan murojaah, program ini saya desain bersama kepala sekolah dan rekan guru dengan tujuan menanamkan nilai-nilai karakter positif secara konsisten kepada siswa. Program ini diawali dengan kegiatan imsak, kemudian sesi afirmasi positif dan pesan moral yang berlangsung kurang lebih 10 menit. Dalam sesi ini saya memberikan evaluasi dan nasihat tentang keadaan sekolah pagi itu. Selain itu juga memberikan apresiasi apabila siswa sudah melaksanakan budaya positif. Saya percaya apabila setiap pagi anak diberikan afirmasi baik dan pesan moral yang positif, lama-kelamaan akan terus mengingat dan akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Contohnya budaya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Siswa sudah tertanam. Setiap pagi mereka menyapu sekolah tanpa disuruh dan dengan sukarela setelah mereka tiba di sekolah. Kemudian untuk meningkatkan budaya literasi, saya merancang program pojok baca dan bintang bacaku yang dirancang untuk membuat kegiatan membaca menjadi menyenangkan dan memotivasi siswa. Langkah pertama, saya menciptakan sudut pojok baca yang nyaman dan menarik. Kemudian setiap siswa selesai membaca, mereka akan mereview atau menceritakan kembali bacaannya. Dan
Mereka akan mendapatkan 1 bintang setiap mereka selesai membaca buku. Bintang ini kemudian ditempel di papan prestasi literasi. Kemudian, tiap akhir semester, guru memberikan apresiasi khusus kepada siswa yang mengumpulkan bintang terbanyak. Selain membuat pojok baca, saya juga mendesain kelas yang membuat siswa tertarik untuk membaca. Saya menempelkan berbagai tulisan pendek, misalnya fakta menarik tentang hewan di kaca jendela kelas. Tulisan itu diberi warna dan disertai gambar agar menarik perhatian siswa. Awalnya siswa hanya membaca karena penasaran, namun lama-kelamaan mereka menjadi terbiasa. Sebelum pelajaran dimulai, mereka sering berdiri di dekat jendela untuk membaca dan saling menceritakan dan bertukar cerita tentang bacaan yang mereka temukan. Dari beberapa program tersebut mewujudkan budaya literasi di sekolah, terlihat dari nilai literasi ANBK yang meningkat di SDN 4 Mekarsari. Saya sangat suka membaca karena sekarang ada pojok baca dan setiap saya selesai membaca saya mendapatkan bintang. Terima kasih Bu Herma. Selain itu, karena menyadari pentingnya peran orang tua dalam pendidikan anak, saya melakukan program kunjungan rumah secara berkala, terutama untuk siswa-siswa yang membutuhkan pendampingan khusus di sekolah. Meskipun jarak rumah siswa yang cukup jauh dan medan yang sulit, saya tetap berkomitmen untuk melakukan kunjungan ini, karena saya yakin bahwa komunikasi langsung dengan orang tua akan lebih efektif. Dalam setiap kunjungan, saya mencari tahu kondisi atau kebiasaan siswa di rumah dan juga melakukan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan. Saya juga berusaha memahami kendala yang dihadapi orang tua dan mencari solusi bersama. Beberapa orang tua mengaku tidak menyadari bahwa pendidikan sangat penting karena mereka sendiri tidak mengenyam pendidikan yang tinggi. Untuk program selanjutnya yaitu coaching mandiri dan pendekatan individual untuk siswa-siswa yang membutuhkan penanganan secara khusus. Langkah pertama yang saya lakukan adalah mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang dihadapi. Kemudian, saya merancang program coaching mandiri yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa. Misalnya, untuk siswa yang suka menggambar tapi tidak suka matematika, saya mengintegrasikan kegiatan menggambar dalam pembelajaran matematika. Untuk siswa yang memiliki kemampuan menerima pelajaran lebih lambat, saya memberikan waktu khusus di luar jam pelajaran untuk memberikan pembelajaran tambahan dengan metode yang lebih sederhana dan berulang. Adalah guru yang luar biasa berdedikasi. Beliau tidak pernah mengeluh meskipun perjalanan ke sekolah cukup berat. Yang saya kagumi dari beliau adalah beliau itu selalu punya ide-ide kreatif untuk mengatasi masalah-masalah di kelas. Program-program seperti pojok baca dan bintang bacaku ini benar-benar membawa perubahan nyata di sekolah kami. Jadi siswa-siswa lebih bersemangat belajar, lebih rajin membaca. Bahkan tingkat kehadiran mereka meningkat. Beliau juga rajin melakukan kunjungan ke rumah-rumah siswa untuk berkomunikasi dengan orang tua. Ini tidak mudah, tapi beliau selalu melakukannya dengan tulus. Saya berharap semangat dan dedikasi beliau bisa menginspirasi dan menular ke guru-guru yang lain. Perjalanan sebagai guru di sekolah pedalaman bukan sekedar cerita tentang tantangan, tetapi tentang harapan. Saya belajar bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk berinovasi dan jarak bukan alasan untuk berhenti memberi arti. Melalui program Sampo Pagi, Pojok Baca, serta menjalin kerjasama dengan orang tua, saya percaya setiap anak dimanapun mereka berada, berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh menjadi generasi hebat Indonesia. Dari SDN 4 Mekarsari, saya Erma Rahmawati mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terus mendukung perjuangan pendidikan di pelosok negeri. Mari terus menebar cahaya dari pedalaman demi masa depan anak-anak bangsa yang lebih cerah. Terima kasih. Salam GTK hebat untuk Indonesia kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.